Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai pelaporan hasil belajar peserta didik. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Diza Sekar Akianti NPM terakhir 091, 2. Miftah Muti Dwiyanti NPM terakhir 092, 3. Calista Putri Damayanti NPM terakhir 096, 4. Nadia Ayu Fernanda NPM terakhir 099, 5. Pandika Kisnara Hadi NPM terakhir 104, 6. Alvan Hazik Al-Lutfi NPM terakhir 113, 7. Ristiana NPM terakhir 117, dan yang terakhir Neni Aprilianingsih NPM terakhir 336. Latar belakang dari materi pelaporan hasil belajar peserta didik adalah COVID-19 menunjukkan guru perlu membuat pelaporan hasil belajar yang rinci dan akurat untuk orang tua wali peserta didik. Hal ini akan membantu anak mengatasi kendala belajar dan meningkatkan hasil belajar. Guru juga akan lebih mudah membuat laporan jika ada peserta didik yang memerlukan remedial. Proses pelaporan dilakukan setiap tengah atau akhir semester dengan menyertakan nilai akhir dalam buku rapot yang diserahkan kepada orang tua wali. Studi kasus yang kami ambil adalah akibat pandemi COVID-19, seluruh negara mengalami penurunan hasil belajar. Hal itu diketahui setelah adanya perilisan hasil program penilaian pelajar internasional atau PISA. Para siswa mengalami belajar dari rumah sekitar 8 bulan dan 17 bulan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan baru pada April 2022, pembelajaran tatap muka benar-benar 100%. Definisi dari pelaporan hasil belajar peserta didik. Pelaporan hasil belajar peserta didik merupakan keseluruhan dari proses analisis pendidik berdasarkan pengolahan hasil penilaian terhadap perkembangan belajar peserta didik dan sebagai penilaian akhir semester. Pelaporan hasil belajar diberikan pada akhir semester yang bersifat sederhana dan informatif. Tujuan pelaksanaan pelaporan hasil belajar peserta didik adalah yang pertama, memberikan informasi yang tepat dan jelas tentang kemajuan hasil belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, memberikan umpan balik bagi siswa dalam mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Ketiga, menetapkan kemajuan hasil belajar siswa secara individual dalam pencapaian kompetensi. Yang keempat, melibatkan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan. Ranah pelaporan hasil belajar peserta didik ada 3. Yang pertama, kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan peserta didik. Ranah kognitif diukur melalui tes mengenai pembelajaran yang telah diberikan oleh guru di sekolah. Ranah yang kedua, afeksi. Ranah afeksi berkaitan dengan tingkah laku peserta didik. Ranah ini diukur melalui pengamatan terhadap sikap peserta didik. Ranah yang ketiga, psikomotorik. Ranah psikomotorik berkaitan dengan tindakan dan keterampilan peserta didik. Di dalam dunia pendidikan, ranah psikomotorik lebih dominan pada pembelajaran praktik. Prinsip pelaporan hasil belajar peserta didik yang pertama, laporan hasil yang bermakna. Laporan hasil yang relatif utuh tentang kognitif siswa dan aspek afektif siswa. Prinsip yang kedua, laporan berisi proses dan hasil belajar. Laporan berisi perincian hasil belajar dan perincian aspek afektif yang dapat disajikan dalam data kuantitatif dan kualitatif. Prinsip yang ketiga, laporan dilakukan secara kontinu. Laporan kemajuan dilakukan tiap mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Prinsip yang keempat, laporan disajikan komunikatif. Laporan disajikan secara sederhana dan memberikan informasi yang tepat sehingga mudah dibaca dan dipahami orang tua atau masyarakat. Prinsip yang kelima, laporan harus rinci dan akurat. Laporan hasil belajar peserta didik dirinci berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan memberikan informasi yang jelas. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan hasil belajar peserta didik yang pertama, waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah nilai lebih singkat. Kedua, pengumpulan dan pengolahan hasil akhir lebih mudah. Hal yang dihindari dalam pelaporan hasil belajar peserta didik yang pertama, merekayasa hasil tanpa adanya bukti perkembangan pembelajaran. Yang kedua, bahasa yang kompleks dan terlalu ilmiah. Yang ketiga, penggunaan kata atau kalimat negatif. Dan yang terakhir, menilai dengan skor atau angka tanpa deskripsi kriteria. Kesimpulan dari materi kami adalah
Hasil belajar adalah kemampuan setelah kegiatan belajar. Nana Sujana menjelaskan bahwa itu adalah kompetensi peserta didik di sekolah. Pelaporan hasil belajar mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Prinsipnya adalah laporan yang bermakna, kontinu, komunikatif, rinci, dan akurat. Dalam pelaporan, perhatikan waktu pengolahan hasil, rekayasa, bahasa ilmiah, kata negatif, dan skor tanpa kriteria. Sekian pemaparan dari kami mengenai materi pelaporan hasil belajar peserta didik. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.